Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan dan juga diskusi mengenai penelitian eksplanatif. Mungkin kami izin share screen. Penelitian eksplanatif, yaitu untuk mata kuliah metodologi penelitian pendidikan dengan anggota yang pertama Khairunnisa Al-Jariyah dengan NIM 039, lalu ada Laili Nur Ifadatul Faizah dengan NIM 088, lalu ada Fahmi Al-Farabi dengan NIM 014. Dan yang terakhir ada Fajar Rahman, saya sendiri dengan NIM 023. Oke, jadi latar belakang dilakukannya ini tuh yakni adanya kesenjangan antara kenyataan atau fakta dengan harapan atau ekspektasi. Jadi kayak ekspektasi dan realita itu berbeda gitu loh. Nah, dengan dilaksanakan penelitian ini tuh diharapkan dapat mengetahui, membandingkan data penelitian dengan fakta di lapangan serta memberi jawaban dan solusi yang tepat bagi masyarakat. Nah, tujuan melaksanakan penelitian memiliki ranah yang sangat luas karena penelitian dapat dilakukan pada semua bidang ilmu pengetahuan. Sehingga penelitian itu terbagi atas beberapa jenis penelitian untuk mempermudah peneliti mencari dan menemukan hasil penelitian. Salah satu jenis penelitian adalah penelitian eksplanatif. Nah, oleh karena itu, hari ini kita akan membahas tentang salah satu jenis penelitian tersebut yaitu penelitian eksplanatif. Nah, tujuan dari kita diskusi ini tuh ada 6. Satu, untuk memahami definisi dari penelitian eksplanatif itu sendiri. 2, untuk mengetahui tujuan dan ciri-ciri dari penelitian eksplanatif itu. 3, untuk mengetahui kekurangan serta kelebihan yang ada pada penelitian tersebut. 4, itu untuk mengetahui jenis data dan teknik pengumpulan data pada penelitian eksplanatif. 5, untuk mengetahui pendekatan penelitian pada penelitian eksplanatif. Serta yang terakhir itu untuk mengetahui kaitan penelitian eksplanatif dengan penelitian lainnya. Ada yang mau ditanyakan? Mohon bertanya, Mbak Layu. Ya, Mbak. Tadi kan yang di pertama, apa itu definisi dari penelitian eksplanatif? Bisa tolong dijelasin dulu nggak? Untuk penelitian eksplanatif itu definisinya seperti apa? Nah, jadi penelitian eksplanatif itu menurut beberapa para ahli itu menurut Sugiono tahun 2013 itu penelitian eksplanatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menjelaskan dan menjabarkan kedudukan antara variabel-variabel yang akan diteliti serta hubungan antara variabel satu dengan lainnya melalui pengujian hipotesis yang telah dibuat dan dirumuskan. Serta kalau menurut Bugin tahun 2010, penelitian eksplanatif itu merupakan penelitian yang digunakan untuk menjelaskan suatu variabel atau sampel terhadap populasi dan menjelaskan hubungan, perbedaan, pengaruh antara variabel satu dengan lainnya. Nah, jadi secara umum itu penelitian eksplanatif itu apa? Itu penelitian yang digunakan untuk menjelaskan antara variabel satu dengan lainnya serta untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Nah, penelitian eksplanatif itu dilakukan oleh peneliti tidak hanya sekedar memberikan gambaran atau fenomena yang terjadi, namun juga mencoba menjelaskan penyebab terjadinya fenomena tersebut dan pengaruh yang akan terjadi nantinya dari fenomena yang ada. Jadi, secara umum itu penelitian eksplanatif itu menjelaskan tentang sebab akibat terjadinya suatu fenomena dan memberikan suatu gambaran dan nanti pengaruhnya yang akan terjadi itu apa gitu loh. Gitu, Mbak. Oke, paham. Terima kasih ya, Mbak Lail. Oke. Selanjutnya next ya. Nah, di sini itu ada tujuan. Nah, tujuan tersebut itu nanti akan dijelaskan sama Fahmi. Oh ya, terima kasih Mbak Laili. Nah, melanjutkan dari yang dipaparkan Mbak Laili, di sini saya sendiri Fahmi ingin menjelaskan tentang tujuan penelitian eksplanatif ya.
Nah, di sini tentang tujuan penelitian eksplanatif ada 3, yaitu pertama menguji hipotesis yang telah dirumuskan dengan maksud untuk membenarkan atau memperkuat dari hipotesis tersebut. Kemudian yang kedua, mencari penyebab yang terjadi dari suatu fenomena atau kejadian. Kemudian yang ketiga, menentukan sifat dari hubungan satu variabel atau lebih gejala atau fenomena dengan suatu variabel bebas, seperti itu. Lanjut. Nah, di sini masuk kepada ciri-ciri penelitian eksplanatif, yaitu dibagi atas 3 kelompok atau 3 aspek. Pertama tentang why question, kemudian yang kedua dibangun di atas eksploratif, deskriptif, dan casual research. Yang ketiga menjelaskan lebih jauh alasan suatu kejadian atau fenomena, seperti itu. Nah, masuk kepada why question, kenapa why question? Yaitu di sini tentang penelitian eksplanatif ini, pertanyaan tersebut digunakan untuk mengetahui sebab munculnya permasalahan yang ada. Kemudian yang kedua dibangun di atas eksploratory, yaitu bahwa penelitian dilakukan dengan topik sangat kompleks dan fleksibel, seperti itu. Kemudian yang deskriptif, penelitian digunakan untuk memperoleh data dari topik yang menarik dengan menggunakan karakter objek. Jadi tentang objek dan topik yang lebih disoroti, seperti itu. Kemudian casual, yaitu untuk menguji ada atau tidaknya perubahan variabel satu dengan variabel yang lain. Tentu dalam suatu penelitian dalam melihat persoalan atau permasalahan sudah jelas nanti tetap ada kaitannya atau implikasinya, seperti itu ya. Kemudian masuk kepada menjelaskan lebih jauh suatu kejadian atau fenomena. Di sini penelitian eksplanatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menjelaskan lebih rinci mengenai alasan terjadinya permasalahan yang ada dan nantinya untuk dipecahkan, seperti itu. Nah, dari pemaparan yang sudah saya sebutkan, sudah saya jelaskan, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan? Ya mungkin izin bertanya Mas Ami. Oh ya, Ada boleh Mas Fajar. ciri-ciri ini kan ada tuh ciri-cirinya, yaitu why question. Nah, kenapa sih harus why question? Kenapa enggak what, where, when, atau how lainnya lah begitu? Terima kasih Mas Ami. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya, Mas Fajar. Menarik sekali ya. Nah, di sini Mas Fajar pertanyaannya tentang kenapa kok menggunakan diksi why, dan why kan berasal dari kata mengapa, seperti itu ya. Nah, secara umum tentang kenapa menggunakan why, karena tadi yang sudah saya paparkan seperti itu, menggunakan diksi why karena penelitian eksplanatif ini bertujuan digunakan untuk mengetahui sebab munculnya permasalahan yang ada. Nah, yang perlu dipertimbangkan dalam penelitian eksplanatif di sini yaitu penelitian eksplanatif di sini digunakan untuk mengetahui permasalahan yang ada. Jadi sebab permasalahan yang ada. Nah, baru tentang ke depan penelitian eksplanatif tentang isi dan lain-lain itu mungkin selebihnya dari penelitian eksplanatif. Tapi yang jelas secara umum menggunakan why karena untuk mengetahui sebab permasalahan yang ada, seperti itu, dan menggalinya. Mungkin seperti itu, Mas. Banyak masalah ya. Terus kita meneliti sebelumnya itu ya, sebabnya itu yang saya. Oh ya, benar Mas Fajar. Baik Mas Ami, terima kasih. Terima kasih Mas Fajar. Nah, berikutnya mengenai kelebihan dan kekurangan akan disampaikan oleh Mbak Barenisa. Seperti itu, monggo. Terima kasih Mas Fahmi. Untuk kelebihan dan kekurangan penelitian eksplanatif ini adalah yang pertama, kelebihannya penelitian ini adalah penelitian ini
peneliti dapat menguasai proses penelitian yang dilakukan, sehingga nantinya hasil penelitian dan pengukuran setiap variabel dapat diperoleh dengan tepat. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri adalah kekurangannya hasil penelitian yang didapat belum dapat diketahui berapa lama hasil tersebut masih berlaku. Jadi mungkin kalau untuk sekarang hasil penelitian tersebut dapat berlaku, tapi kalau untuk waktu ke depannya belum tahu kapan penelitian tersebut bisa aja tidak sesuai atau tidak berlaku lagi. Mungkin kalau untuk kelebihan dan kekurangannya ini ada yang mau ditanyakan? Tadi saya mau tanya, Ya, silakan Mbak Lail. kan di kelebihan itu kan ditulis peneliti dapat menguasai proses penelitian yang dilakukan. Nah, itu gimana? Oke, untuk menjawab pertanyaannya Mbak Lail, ini kita kembali ke sifat dari penelitian eksplanatif. Untuk penelitian eksplanatif ini sifatnya lebih mendasar. Itu dari nama eksplanatif sendiri, dari exploration atau penjelajahan, seperti itu. Jadi penelitian eksplanatif ini dapat dilakukan bahkan saat peneliti belum memperoleh data awal sama sekali. Jadi belum ada gambaran sama sekali dari penelitian ini. Nah, untuk penelitian eksplanatif ini, dia tidak memerlukan hipotesis atau teori tertentu. Jadi, peneliti hanya perlu menyiapkan beberapa pertanyaan sebagai penuntun untuk memperoleh data primer, seperti keterangan, informasi, dan data awal yang diperlukan. Seperti itu, Mbak Lail. Berarti ini tuh masih dasar gitu ya, Mbak? Jadi belum terlalu kompleks. Iya, untuk penelitian eksplanatif ini tidak terlalu ribet seperti itu. Oke. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Oke, bisa saya lanjutkan ya ke slide berikutnya. Jenis data dan teknik pengumpulan. Untuk jenis data dan teknik pengumpulan ini terbagi atas 3, yaitu studi lapangan, studi pustaka, dan analisis isi. Untuk studi lapangan sendiri, yaitu peneliti dapat melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan atau ke lokasi dengan dibagi atas 3 cara, yaitu ada observasi, ada wawancara, dan yang terakhir adalah angket. Untuk observasi tersendiri, itu peneliti memperhatikan secara akurat fenomena-fenomena apa yang terjadi di lapangan, terus menemukan hubungan antar aspek dalam tiap fenomena tersebut. Jadi diperhatikan secara akurat tiap fenomenanya. Sedangkan untuk wawancara itu adalah dengan secara tatap muka atau jarak jauh mewawancarai orang atau pihak yang sesuai dengan penelitian, target penelitian atau semacamnya, bisa secara langsung tatap muka atau bisa secara online lalu melalui video call atau telepon. Sedangkan untuk angket, yaitu peneliti membuat sebuah pertanyaan atau kuesioner lewat sesebaran atau bisa juga menggunakan link online. Nah, selanjutnya yang kedua adalah studi pustaka. Studi pustaka ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari atau mempelajari dari literatur, koran, buku, atau peraturan perundangan yang bisa dikaitkan dengan kajian penelitian. Untuk studi pustaka ini sudah jelas ya melalui bacaan atau literatur, seperti itu. Untuk analisis isi merupakan penelitian yang dilakukan melalui isi atau materi dari surat kabar dan media lainnya. Jadi lebih ke berita atau media-media lainnya di luar dari literatur yang relevan dan diambil isinya untuk dikaji dalam penelitian yang dilakukan. Oke, itu sekian dari jenis data dan teknik pengumpulan. Selanjutnya tentang pendekatan penelitian bisa dilanjutkan oleh Mas Fajar. Baik, untuk selanjutnya yaitu adalah pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian di sini yaitu ada 2, asosiasi dan kasual. Untuk asosiasi yaitu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari apakah perubahan nilai dalam suatu variabel ada hubungannya dengan variabel lainnya, seperti itu. Lalu untuk kasual yaitu digunakan untuk mempelajari hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih dengan pokok pertanyaan yaitu apakah perubahan nilai dalam suatu variabel menyebabkan perubahan nilai dari variabel lain. Nah, seperti itu contohnya. Mungkin bisa dilanjutkan. Selanjutnya yaitu kaitan dengan penelitian lainnya. Nah, penelitian eksplanatif ini
menurut kami bisa dikaitkan dengan penelitian lainnya. Nah, penelitian apa itu? Nah, mungkin kita cari dulu metodenya. Penelitian eksplorasi ini penelitian yang digunakan mengambil data dengan studi lapangan atau survei begitu. Contohnya bagaimana? Observasi, wawancara, penelitian angket. Nah, di situ adalah salah satu penelitian survei, sehingga penelitian eksploratif ini dapat berkaitan dengan penelitian survei. Jadi seperti itu. Mungkin dari yang saya paparkan ada yang didiskusikan dulu. Oh iya, Mas Fajar. Izin bertanya bisa Mas ya? Baik, saya Mas. Ya, tadi yang sudah disampaikan Mas Fajar mengenai kaitan dengan penelitian lainnya. Nah, mungkin pertanyaannya di sini, kenapa penelitian eksploratif dapat berkaitan dengan penelitian survei? Seperti itu, Mas Fajar. Baik, terima kasih Mas Somi atas pertanyaannya. Ya. Kita bisa kembali atau flashback ke belakang apa yang sudah dijelaskan Mbak Nisa tadi, yaitu jenis data dan juga teknik pengumpulan, bahwa teks penelitian eksploratif ini ada studi lapangan, studi pustaka, dan analisis sisi. Nah, di studi lapangan ini yaitu ada observasi, wawancara, dan angket yang dilakukan di lapangan secara langsung. Nah, itu bisa dikatakan juga bahwa peneliti ini menggunakan penelitian survei, gitu, sehingga kita bisa mengaitkan dengan penelitian survei itu. Seperti itu. Oh, berarti ketika pengambilan data itu bisa diasumsikan sebagai survei juga, Mas Fajar, seperti itu ya? Ya, seperti itu. Oke, siap. Siap. Kan Terima karena kasih. pandemi ini bisa dilakukan secara online juga, observasi juga online, angkat juga online, dan wawancara juga bisa online begitu. Namun sebaiknya kita lakukan dengan cara langsung di lapangan, biar kita tahu penyebabnya seperti itu. Oke, siap. Terima kasih, Mas Fajar. Baik, langsung nih. Untuk selanjutnya, yaitu kesimpulan dan saran, mungkin bisa dijelaskan dengan Mbak Nisa. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan dari kami berempat setelah berdiskusi dan menyelesaikan tugas ini yaitu yang pertama, penelitian eksplanatif adalah suatu penelitian yang digunakan untuk menjelaskan antara variabel satu dengan variabel lainnya melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji hipotesis yang ada untuk membenarkan atau memperkuat hipotesis tersebut. Adapun ciri-ciri dari penelitian eksplanatif yaitu menjelaskan lebih jauh alasan suatu fenomena, why question, dan dibangun di atas exploratory, descriptive, dan casual research. Yang terakhir ada saran, kami penulis menyadari jika dalam penulisan makalah kami masih mendapat kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan adanya masukan dan kritik dari teman-teman maupun dari pihak dosen yang dapat membangun makalah atau penulisan kami ini. Terima kasih. Ya, mungkin itu tadi pemaparan presentasi dan juga diskusi dari kelompok kami mengenai penelitian eksploratif begitu. Mungkin jika banyak kesalahan dan kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman.